Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai analisis SWOT, opportunities di dalam perusahaan, dan diri sendiri. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Silvina Widyastuti, kemudian ada Wira Ahmad Nusantara, dan Luluul Kumairah. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT ini merupakan singkatan dari S, W, O, dan T. Untuk yang pertama, S. S berarti strength, yang artinya kekuatan dalam bisnis. Yang kedua ada W, yang berarti weakness, artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. Dan yang ketiga ada O, opportunities, artinya peluang dalam bisnis. Dan yang terakhir T, threat, artinya berkaitan dengan ancaman usaha. Nah, berdasarkan pengertian analisis SWOT tersebut, bisa dikatakan bahwa metode ini dapat membantu para pemilik usaha dalam mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Dengan begitu, seluruh pihak bersangkutan dengan bisnis bisa lebih mudah memahami dan mengenali proyek atau perusahaan. Kesimpulannya di sini, tujuannya analisis SWOT adalah membantu pelaku usaha merencanakan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. Nah, kemudian apa saja sih manfaat analisis SWOT ini? Untuk manfaat yang pertama yaitu bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan melalui peluang atau opportunities. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang beresiko mencegah keuntungan. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu langkah yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan atau weakness yang beresiko menimbulkan ancaman. Mengetahui analisis SWOT proyek atau perusahaan akan bisa mempertimbangkan keputusan dan menentukan prioritas dengan baik. Manfaat analisis SWOT juga untuk membantu para pelaku UKM yang ingin memperoleh modal usaha dengan menggunakan proposal kepada investor. Analisis tersebut akan sangat berguna untuk mereka bisa mengetahui secara jelas kondisi internal maupun eksternal. Kemudian faktor analisis SWOT ini terdiri dari dua faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Apa sih faktor internal dalam analisis SWOT? Adalah kekuatan dan kelemahan yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini umumnya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti sumber daya fisik, contohnya fasilitas, lokasi, dan peralatan. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, seperti karyawan, sukarelawan, atau target pasar. Kemudian yang ketiga, sumber daya keuangan, contohnya pendanaan, sumber pendapatan, hingga peluang investasi. Kemudian yang keempat, akses ke sumber daya alam, contohnya merek dagang, paten, maupun. Kemudian yang kelima, terakhir, proses saat ini, program karyawan, hierarki, departemen, dan sistem perangkat lunak. Kemudian faktor analisis, faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal dalam analisis? Adalah peluang dan ancaman. Nah, lalu bagaimanakah opportunities dalam diri sendiri? Jadi, opportunities dalam diri sendiri itu artinya
kesempatan yang ada dalam lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan diri sendiri. Contohnya, dari opportunities diantaranya memiliki banyak relasi, memiliki banyak komunitas, memiliki bisnis sampingan keluarga. Nah, kenapa kok memiliki banyak relasi itu termasuk dalam opportunities? Jadi, kalau kita tuh punya banyak relasi, pastinya kita bakalan punya banyak kenalan, terusan pasti bakalan punya banyak peluang yang ada, entah itu peluang karir maupun kesempatan lainnya. Jangan lupa tanyakan pada diri sendiri. Nah, coba lihat kekuatan kamu dan tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah kekuatan itu bisa jadi peluang dalam karir kamu? Lalu bagaimana dengan kelemahan kamu? Apakah ada peluang untuk memperbaikinya? Apa aja sih yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan skill kamu? Kira-kira apa ya yang bisa kamu berikan ke orang lain dengan skill yang kamu miliki? Terus, pekerjaan apa sih yang kira-kira tuh cocok dengan skill yang kamu miliki? Jadi, kita tuh harus berusaha menanyakan ke diri kita sendiri, kira-kira kita tuh punya kelemahan apa, kelebihan apa, dan kita bisa mencari solusi kita gitu, sehingga kita mempunyai peluang yang ada dan kesempatan yang ada. Terus ada juga opportunities bagi mahasiswa. Jadi maksudnya kita tuh sebagai mahasiswa memanfaatkan peluang yang ada, entah itu saat kita mau masuk perguruan tinggi, atau mungkin saat kita udah ada di perguruan tinggi, atau mungkin saat kita udah lulus dari perguruan tinggi. Nah, jadi kalau opportunities saat kita mau jadi mahasiswa, saat mau masuk perguruan tinggi, mungkin dengan melihat kira-kira tuh kita punya bakat apa, punya skill apa, akhirnya kan kita jadi tahu kira-kira mau masuk ke perguruan tinggi mana gitu. Nah, untuk opportunity saat kita udah jadi mahasiswa, mungkin dengan kita tuh mencari info beasiswa, terus info perlombaan, atau info seminar, ataupun kayak ikut organisasi. Kan dengan kita itu ikut seminar, ikut organisasi, jadi kita tuh punya banyak peluang dan dapat mengasah skill yang kita miliki, seperti itu. Nah, kalau untuk opportunities ketika kita tuh udah lulus, nah mungkin ada info lowongan pekerjaan, entah itu di rumah sakit swasta, negeri, maupun perusahaan. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan mengejar kesempatan itu. Mungkin dengan kita membuat surat lamaran pekerjaan, mungkin dengan mencari informasi tentang perusahaan tersebut gitu. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis SWOT dan opportunities dalam perusahaan diri sendiri maupun mahasiswa. Apabila ada kekurangan dan semisal ada tutur kata yang kurang teratur, kami mohon maaf. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.